Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sahabat doa pagi. Kita semua bersyukur kepada Tuhan Yesus atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan sehingga kita semua dapat berjumpa kembali saat ini meskipun secara daring. Semoga kita semua juga di dalam keadaan sehat dan damai sejahtera. Jemaat yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati kita dengan bersaat teduh sejenak. Sahabat doa yang terkasih, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan sesuai dengan firman Tuhan Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkanku di padang yang berumbu hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, rumah Bapa sepanjang masa. Jemaat yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini, di mana kami boleh bertemu dengan saudara seiman kami dalam acara teduh pagi. Tuhan, kami mau mendengarkan akan suara-Mu. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan salah kami Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu, dan kami mohon hikmat daripada-Mu supaya kami boleh mengerti akan firman yang Engkau sampaikan. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, dan kami serahkan pemberitaan firman-Mu hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tema renungan pada pagi hari ini adalah semerbak wangi parfum. Kita akan membaca bersama-sama Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 8. Kita akan bersama-sama membaca. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus
dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburan, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarnya, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya di dalam kehidupan. Puji Tuhan. Renungan pada pagi hari ini yang bertema semerbak wangi harum, yang telah kita baca bersama-sama, kita mendapati sosok Maria yang mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu yang mahal dan menyekanya dengan rambutnya. Diceritakan Tuhan Yesus memenuhi undangan makan di kota Betani, kota di mana Lazarus, Marta, dan Maria tinggal. Maka ketika Tuhan Yesus sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Dikatakan ukurannya setengah kati, mungkin lebih dari setengah liter, di mana minyak narwastu tersebut dapat dijual dengan harga 300 dinar lebih. Parfum itu berkualitas tinggi, yaitu minyak narwastu murni yang mahal harganya. Mungkin kalau zaman sekarang bisa setara dengan minyak wangi seperti merek Chanel, Fendi, Gianni, dan banyak sebagainya ya. Persoalan timbul karena Maria menuangkan seluruh isi botol parfum itu di kaki Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kalau kita memakai parfum, pasti kita memakainya dengan sedikit menyemprot di bagian-bagian tertentu di tubuh kita, misalkan di daerah leher, di daerah lengan, tangan, atau kalau kita memakai parfum secara berlebihan atau kebanyakan, pasti bau parfum itu akan membuat kita mabuk atau bisa juga pusing. Tetapi berbeda dengan Maria, parfum itu bukannya dioleskan atau disemprotkan, tetapi dikucurkan, dituangkan seluruhnya di bagian kaki Tuhan Yesus. Dan semua orang di ruangan tersebut langsung menoleh karena bau wangi parfum langsung memenuhi ruangan itu. Bayangkan mungkin kalau saat ini ada minyak wangi yang dituangkan semuanya, pasti baunya memenuhi seluruh ruangan ya. Dan mereka yang ada di sana menjadi gusar. Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab bila dijual, hasil penjualan dari minyak narwastu tersebut bisa diberikan kepada orang-orang miskin. Dan termasuk Yudas Iskariot juga bersikap protes atas apa yang dilakukan oleh Maria. Kita tahu Yudas Iskariot adalah salah seorang murid Tuhan Yesus yang saat itu memegang jabatan bendahara, dan dia sering sekali mencuri uang kas, sehingga pemikiran Yudas bila minyak wangi tersebut dijual, maka pasti dijual dengan harga yang mahal, dan Yudas Iskariot dapat menikmati juga dari hasil penjualan tersebut. Nah, kita kembali kepada Maria yang menarik perhatian banyak orang. Bagaimana dengan reaksi Yesus? Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia?" Yesus bersikap demikian karena Yesus mempunyai sudut pandang yang berbeda. Dengan melihat
motivasi dan apa yang mendasari Maria untuk melakukan itu semua sebagai ungkapan cinta kasih. Jadi Tuhan Yesus menilai Maria menuangkan, membasuh kaki Tuhan Yesus itu sebagai ungkapan cinta kasih, sebagai wujud kedekatan, kemesraan, dan cintanya kepada Tuhan Yesus. Bahkan Yesus melihat sebuah simbol dalam perbuatan Maria ini. Yesus berkata, tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan penguburanku. Jemaat yang terkasih, kita tahu bahwa 3 hari setelah Yesus disalibkan, mati, pada hari Minggu itu 3 orang wanita pagi-pagi benar pergi ke kubur Yesus. Tetapi mereka tidak menemukan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus telah bangkit. Jadi mereka tidak sempat memberikan rempah-rempah. Jadi hanya Maria yang telah meminyaki tubuh, dalam hal ini kaki Tuhan Yesus. Sahabat doa pagi yang terkasih, pesan-pesan apa yang dapat kita pelajari dari sikap Maria ini? Yang pertama adalah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Pengenalan yang benar tentang siapa Yesus bagiku menjadi landasan bagi kita untuk menentukan sikap dan penghargaan kita kepada Tuhan. Bila Yesus adalah yang utama dan terutama bagi kita, maka kita akan berusaha memberikan yang terbaik bagi Dia. Maria melakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus dengan memberikan apa yang berharga yang dia miliki, yaitu setengah kati minyak narwastu yang mempunyai nilai tinggi, tetapi dipakai oleh Maria untuk membasuh kaki Yesus. Apa yang dilakukan Maria menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih berharga bagi dia selain Yesus. Semerbak wewangian yang memenuhi ruangan tersebut merupakan persembahan yang harum yang menyenangkan Tuhannya, memberikan arti tindakan kasih dan penyerahan yang penuh dari Maria. Yang kedua, kita belajar tentang kerendahan hati di hadapan Tuhan. Mungkin kalau kita berada di sana bersama-sama dengan Maria, bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada saat itu, kita juga bereaksi atas apa yang telah dilakukan oleh Maria. Mungkin kita akan mengatakan overacting, mencari perhatian, mungkin perbuatan yang memalukan, dan sebagainya. Dan kita tahu bahwa di dalam adat orang Yahudi, bila di depan umum rambut seorang perempuan itu tidak boleh terlihat terurai, bisa dianggap kurang sopan dan mengakibatkan ketidaknyamanan bagi orang lain. Tapi di sini diperlihatkan bahwa Maria membasuh kaki Tuhan Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Begitu juga meminyaki atau membasuh kaki Tuhan Yesus merupakan pekerjaan yang rendah dan dilakukan oleh seorang hamba terhadap majikannya. Namun Maria melakukannya. Spontanitas Maria menunjukkan kasihnya yang besar kepada Tuhan Yesus tanpa mempedulikan harga dirinya. Marilah kita melakukan yang terbaik demi Yesus maupun sesama. Meskipun bagi dunia itu dianggap kebodohan, pemborosan uang, atau buang-buang waktu, asal kita lakukan dengan kerendahan hati dan ketulusan, bukan untuk pamer atau mencari pujian, tentunya itu akan menyenangkan hati Tuhan. Kita juga mengerti akan kesaksian yang dilakukan oleh Dr. Michael yang disebut dokter para geladangan, ya, karena dia telah merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupannya secara pribadi, sehingga dia juga menyatakan kasihnya itu kepada saudara-saudaranya, sesamanya, yaitu dia melayani orang-orang sakit di kolong-kolong jembatan, gelandang-gelandang, sehingga mereka boleh melihat kasih Tuhan lewat Dr. Michael. Begitu pula kita dapat berbuat sesuatu bagi sesama kita, bagi
lingkungan kita, bagi sesama kita yang paling dekat sekalipun. Kemudian yang ketiga, kita belajar melakukan pada saat yang tepat bagi Tuhan. Dalam Yohanes 12 ayat 7 dan 8 tertulis, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Apa yang dilakukan Maria merupakan saat yang tepat bagi Yesus menjelang penguburannya. Sikap kontras juga ditunjukkan oleh Maria dan Yudas Iskariot. Yudas menunjukkan ketidakpedulian akan apa yang bakal dialami Yesus, walaupun Yesus sudah menyampaikan pemberitahuan tentang penderitaannya kepada murid-muridnya. Berbeda dengan Maria yang melakukan yang terbaik bagi Yesus. Maria lebih memilih duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan perkataannya. Seringkali kita gagal melakukan sesuatu yang terbaik bagi Yesus pada waktu yang tepat. Karena kita tidak peka mendengar suara Yesus, hati kita telah tumpul karena persoalan-persoalan duniawi, ataupun kita seringkali mementingkan diri kita sendiri. Mari sahabat doa pagi, dalam minggu-minggu sengsara ini kita diingatkan terus supaya kita mau duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan suaranya yang lembut dan penuh kasih, membuka hati baginya dan memperkenankan dia menyembuhkan segala luka-luka kita dan memancarkan cahaya terangnya ke dalam kegelapan hati kita. Lalu, setelah kita diubahkan oleh kemuliaannya, oleh kasih Tuhan, maka setiap tindakan kita, baik kepada Yesus maupun kepada sesama, akan menyebarkan aroma harum semerbak yang menyebar secara berlimpah, memenuhi hati kita, memenuhi keluarga kita, sekeliling kita seperti semerbak wangi aroma minyak narwastu, minyak cinta kasih kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat yang terkasih, mari kita merespon renungan yang kita dengar bersama dengan memuji Tuhan betapa hati. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanmu, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanmu, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanmu, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur
sebagai alatmu seumur hidupku. Jemaat yang terkasih, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Nanti setelah doa syafaat kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Kasih Tuhan Mengiringimu sebagai nyanyian penutup. Kita saling mendoakan dan saling memberkati lewat lagu tersebut. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kemurahan-Mu, untuk kesempatan yang indah di mana kami bersama-sama belajar mendengarkan akan firman-Mu melalui sosok Maria yang mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah kami juga belajar di dalam kehidupan kami mempersembahkan hidup kami yang terbaik untuk Tuhan. Bapa Surgawi, pada saat ini kami berdoa untuk serangkaian acara Paskah yang akan datang. Kami bersyukur pada hari Rabu yang lalu kami boleh beribadah bersama dan kami boleh menghayati bagaimana kami tidak layak di hadapan Tuhan karena kami adalah debu. Tetapi kami bersyukur karena kasih karunia Tuhan, karena kemurahan Tuhan, sehingga kami dilayakkan menjadi berharga di mata Tuhan. Kami juga berdoa untuk minggu-minggu Prapaskah, untuk Kamis Putih, untuk Jumat Agung, Sabtu Sunyi, Paskah, kenaikan Tuhan Yesus, Pentakosta. Tuhan berkatilah setiap momen acara tersebut sehingga semuanya boleh kami hayati dan kami maknai setiap dari kami masing-masing, Tuhan. Dan kami boleh mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau. Tuhan, kami saat ini juga berdoa untuk setiap aktivis yang terlibat dalam mempersiapkan acara-acara tersebut. Ya Tuhan berkati sehingga meskipun semuanya ditayangkan secara online, tetapi kami tetap dapat mengerti dan menghayati daripada makna masing-masing acara tersebut ya Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa bagi jemaat yang sakit. Tuhan, Kau mengetahui kondisi kesehatan masing-masing dari mereka ya Tuhan, sehingga Engkau mengetahui dengan tepat obat yang cocok kiranya Tuhan yang memulihkan lewat obat-obatan yang diminum. Dan berkati juga keluarga yang mendampingi supaya tetap diberi kesehatan dan kesabaran di dalam mendampingi jemaat yang sakit. Kiranya Tuhan yang memulihkan mereka. Dan kami juga berdoa untuk jemaat lansia di Jemaat Gengsari. Kiranya Tuhan juga beserta mereka masing-masing, supaya di dalam keadaan mereka yang lemah secara fisik, mereka tetap bersyukur karena Tuhan tetap memelihara dan menyertai di dalam kehidupan mereka. Biarlah dengan kekuatan yang daripada Tuhan, mereka dapat menjalani hari-hari dan aktivitas mereka. Kami saat ini juga berdoa untuk program gereja yang dilaksanakan secara daring atau online, supaya jemaat tetap dapat bertumbuh secara rohani ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pendeta Boy dan para penatua. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat sehingga mereka tetap dapat saling berkoordinasi dan saling mendukung di dalam melakukan panggilan pelayanan di Jemaat-Mu di GKI Gayung Sari. Kami juga berdoa untuk negara kami, NKRI. Tuhan, kami berdoa untuk keadaan ekonomi. Kiranya Tuhan berikan hikmat sehingga di dalam dunia usaha agar bangkit dengan cara-cara baru yang lebih kreatif. Kami juga berdoa untuk pemerintah ya Bapak, dari jajaran pusat, dari Bapak Presiden Jokowi sampai dengan aparat pemerintah di daerah-daerah. Tuhan, biarlah mereka mempunyai hati yang takut akan Tuhan, yang jujur, sehingga mereka dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Kami juga berdoa untuk kesehatan, untuk tim medis yang bertugas di dalam menangani COVID yang masih sedang berlangsung di negara kami ya Tuhan. Tuhan berikan kesehatan yang baik kepada para tim medis. Tuhan berkati juga di dalam penanganan vaksin sehingga
boleh sesuai dengan yang diharapkan, di mana COVID juga dapat teratasi ya Tuhan dengan adanya vaksin tersebut. Kami juga berdoa untuk masyarakat yang terpapar COVID supaya mereka terus tetap bersabar dan menantikan pemulihan yang daripada Tuhan. Kami berdoa juga untuk masyarakat supaya tetap menyadari pentingnya menjaga sesuai dengan protokol kesehatannya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan akan juga setiap pergumulan dari tiap jemaat-Mu di GKI Kayungsari. Engkau mengetahui ya Tuhan, dan biarlah Engkau yang menyertai dan memberikan kekuatan sehingga tetap dapat melewati dan menghadapi pergumulan tersebut dengan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih dan kemurahan-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami di dalam minggu-minggu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kami belajar untuk menyenangkan hati Tuhan di dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari kita bersama-sama menyanyikan kasih Tuhan mengiringi. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam kasih-Nya. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan yang terkasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Immanuel, Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita.